Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara sekalian, Bapak, Ibu, keluarga besar SCM, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmatul hayah, nikmat kehidupan, nikmatul sihah, nikmat kesehatan, wa ni'matul faragh, nikmat adanya keleluasaan waktu sehingga bisa kita gunakan untuk berkarya, kita gunakan untuk berbuat untuk umat, untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berkomunikasi dan berhubungan dengan kita. Pada kesempatan kajian SCM pada hari ini, kita akan membahas tentang satu topik yang disebut dengan muhasabah. Jadi muhasabah bagi kaum profesional, ya, sehingga diharapkan dengan adanya muhasabah ini maka kita dapat meningkatkan kualitas dari apa yang kita kerjakan. Karena substansi muhasabah ini adalah syarat terwujudnya kemajuan. Karena dengan kita bermuhasabah artinya kita melakukan evaluasi diri kita, evaluasi pekerjaan kita, dan evaluasi bagaimana kita dalam melaksanakan kebersamaan dalam pekerjaan kita. Maka substansi yang pertama adalah sebagai satu persyaratan untuk mewujudkan kemajuan di dalam pekerjaan kita. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan. Hanya orang-orang yang mau melakukan evaluasi dirilah, di mana dengan ketulusan hati untuk mau mengakui adanya kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan kita. Sehingga dengan kita mengetahui kelemahan dan kekurangan ini, maka kita berusaha untuk menutupi kelemahan dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan kita. Sehingga pekerjaan kita itu menghasilkan suatu prestasi yang baik, ya, prestasi yang positif, mencapai apa yang menjadi harapan-harapan kita. Berkaitan dengan muhasabah ini, kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah diri, artinya masing-masing diri itu mempersiapkan untuk hari esok. Hari esok ini diartikan sebagai masa depan, ya, dalam kehidupan kita dan juga masa depan di akhirat nanti. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi upaya kita untuk memperhatikan diri kita, persiapan-persiapan yang telah kita lakukan, kita evaluasi, itu adalah dalam rangka untuk mempersiapkan masa depan kita. Dan bagi seseorang muslim, masa depan itu ada masa depan yang bersifat duniawiyah, yaitu bagaimana kita ke depan mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan, yang menjadi harapan kita dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi tujuan dalam pekerjaan kita. Itu yang bersifat duniawiyah. Dan kemudian yang kedua bersifat ukhrawiyah, yaitu apa yang akan kita raih, kita dapatkan nanti di hari akhirat kelak, yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna dari apa yang ada di dunia ini. Rasulullah SAW
dengan sahabatnya itu begitu akrab, ya, begitu dekat. Ya, salah satunya adalah dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari ini namanya sebetulnya Jundub bin Junadah, ya, tapi dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Di dalam kitabnya Imam Nawawi Nasaihul Ibad, situ dijelaskan satu hadis di mana Rasulullah SAW memberikan pesan nasihat kepada Abu Dzar bagaimana di dalam mengharungi kehidupan ini dan kemudian mempersiapkan, ya, sesuatu yang akan membawa kepada keselamatan di hari akhirat nanti. Beliau mengungkapkannya dalam bentuk bahasa yang sangat indah, ya, bahasa yang mengandung nilai-nilai yang sangat dalam. Ya, jadi beliau mengatakan, ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amir. Ya. Wahai Abu Dzar, ya, jaddidis safinah, ya, perbaharuilah kapalmu. Artinya lengkapilah kapalmu itu. Fa innal bahra amir. Kenapa? Karena lautan itu sangat dalam. Jadi makna memperbaharui kapalmu itu atau melengkapi kapalmu itu karena perjalanan kehidupan kita ini akan menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan berat dalam hidup, sementara yang akan kita tempuh nanti pada hari akhirat itu adalah bagaikan lautan yang sangat dalam, sesuatu yang sangat berat. Makanya pesan pertama ini beliau mengatakan jadidis safinata fa innal bahra amiq. Perbaharuilah kapalmu karena laut, ya, itu sangat dalam. Kemudian yang kedua, wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Dan ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya itu sangat jauh. Jadi perjalanan yang akan kita tempuh nanti di hari akhirat itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang melelahkan. Jadi kalau bekal kita kurang, maka nanti kita akan mengalami kesulitan di akhirat kelak. Makanya Rasulullah menggunakan satu ungkapan, wa khudziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Jadi ambillah bekal yang cukup karena perjalanan yang akan ditempuh itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Kemudian yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankanlah beban karena lereng bukit yang sulit yang akan dilalui. Jadi artinya kita hidup ini, kita akan kembali kepada hari akhirat. Orang yang sangat berat nanti di hari akhirat itu adalah ketika di dunia ini banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas yang tidak terselesaikan. Kalau hablum minallah kita tidak terselesaikan, ketika kita menjelang kematian kita dapat mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi kalau sekiranya masalah kita berkaitan dengan hablum minannas, ada perbuatan-perbuatan yang tidak tuntas yang berkaitan dengan hablum minannas, ada hak-hak orang yang belum kita tunaikan, ada janji yang belum kita penuhi, ada komitmen-komitmen yang belum dilaksanakan, maka ini akan membawa beban yang sangat berat bagaikan orang yang mendaki bukit, ya, lereng bukit yang sangat curam, ya, sementara bebannya sangat berat. Maka Rasulullah memberikan sebuah kiasan, yaitu akhirat itu bagaikan orang yang mendaki bukit yang berlereng-lereng, yang di situ ada jurangnya, ya, lalu kemudian bebannya berat. Makanya beliau mengatakan wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Jadi ringankanlah bebanmu karena lereng bukit yang akan dilalui itu sangat sulit. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Dan ikhlaslah dalam beramal karena Allah itu maha teliti. Dia Allah itu memiliki basir, ya, basirun, ya, lil ibad. Ya, Allah itu memperhatikan segala gerak-gerik, ya, segala perbuatan, ucapan baik yang nyata ataupun yang tersembunyi.
Ya, jadi apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu berniat akan melakukan kebaikan, walaupun dia belum sempat melakukan kebaikan itu, maka sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Seseorang yang berniat melakukan kejahatan dan belum sempat dia melakukan kejahatan itu tidak ditulis sebagai satu kejahatan. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu bagaimana supaya amal yang kita lakukan, baik amalan-amalan yang berkaitan dengan hablum minan nas, ataupun yang berkaitan dengan hablum minallah, itu kita landasi dengan suatu niat yang disebut dengan niat yang ikhlas. Kenapa? Karena dengan keikhlasan itulah maka amaliah kita itu akan menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang itu tidak ikhlas dalam melakukan amal perbuatan, maka dia akan menjadi orang yang merugi dan semua apa yang dilakukannya itu menjadi sia-sia nanti dari akhirat kelak. Karena keikhlasan itulah yang menentukan kualitas daripada amal. Baik amaliah yang berkaitan dengan hablum minan nas, itu ketika kita bekerja untuk melayani, menservis publik, tetapi kita landasi dengan ketulusan hati, maka semua itu akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sikap-sikap baik yang kita lakukan kepada manusia itu dikaitkan oleh Rasulullah dengan keimanan. Misalnya Rasulullah mengatakan begini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengatakan ucapan yang baik atau diam. Kenapa? Karena ucapan itu membawa dampak terhadap orang yang mengucapkan itu. Kalau yang diucapkannya itu adalah ucapan yang baik, yang positif, ya maka dia akan mendapatkan nilai yang baik dan positif. Tetapi kalau yang diucapkannya itu adalah ucapan-ucapan yang buruk, ya ucapan-ucapan yang merendahkan, melecehkan, membuli, bahkan mungkin menfitnah, maka dia juga akan mendapatkan balasan dari apa yang diucapkannya itu. Karena Rasulullah SAW itu dalam salah satu hadis menyatakan mayat manulima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanulahu al-jannah. Barang siapa yang menjaminkan bagiku sesuatu yang terletak di antara dua kumis, ya maksudnya adalah jenggot dan kumis itu kiasan untuk mulut. Ya, dan yang terletak di antara dua kaki maksudnya adalah kehormatan. Jadi kalau seseorang itu mampu menjaga ucapannya, mampu menjaga kehormatannya, aku jamin masuk surga, kata Rasulullah. Karena banyak sekali penyebab orang itu masuk neraka itu karena tidak mampu mengendalikan ucapannya. Ya. Banyak kalimat-kalimat yang merendahkan orang, menghina orang, yang memfitnah orang, melecehkan orang. Ya, bahkan sekarang ini ada orang-orang yang menghina ulama, ya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu direndahkan dengan ucapan-ucapan yang menghina. Nah, orang seperti ini akan berat nanti dari akhirat kelak. Jangankan para ulama, ya, teman sejawat kita saja kita rendahkan, kita hina atau bahkan mungkin kita fitnah, itu saja sudah berat. Apalagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhlaskanlah dalam beramal. Kenapa? Karena Allah itu maha teliti. Ya, jadi basir, an-naqid basir, ya. Fa innan naqida basir. Ya, naqida itu artinya yang sangat kritis gitu ya. Dan kemudian sangat melihat dengan teliti. Jadi ini adalah nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Zar, ya, sahabatnya, untuk sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan ini. Kembali kita kepada persoalan muhasabah, ya, bagi profesional muslim dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Muhasabah itu memiliki cakupan, ya. Setidak-tidaknya ada 4 yang penting, ya, cakupan dari muhasabah. Yang pertama sekali kita melakukan evaluasi apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Karena di dalam pekerjaan kita ini kan tentu ada program-program yang telah dibuat, ya, telah difikirkan, yang direncanakan. Ya. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi apakah pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai nggak dengan apa yang direncanakan.
Kenapa? Karena kalau tidak sesuai, maka nanti akan jauh dari apa yang kita harapkan. Ya. Jadi jauh panggang dari api, kata orang. Apa yang kita panggang itu tidak masak, tidak matang. Kenapa? Karena jauh dari api. Ya. Jadi dia tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, itu yang pertama. Ya. Jadi kita melakukan evaluasi muhasabah kita. Apakah pekerjaan yang kita lakukan itu sesuaikah dengan apa yang telah kita rencanakan? Kemudian yang kedua, apakah dalam prosesnya sudah sesuai standar operasionalnya? Kan kita ada standar operasionalnya. Ya, di dalam kita melaksanakan itu kan ada kode etiknya. Ya, jadi ada hal-hal yang sudah menjadi pakemnya lah begitu. Sesuatu yang harus dilalui, dilakukan. Ya, sehingga apa yang kita harapkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena proses itu sangat menentukan hasil. Walaupun kita tidak berorientasi sepenuhnya kepada hasil, tetapi proses itulah yang menentukan hasil yang maksimal kalau dia sesuai dengan apa yang telah kita canangkan. Kemudian yang ketiga, apakah target-target yang dicapai sudah sesuaikah dengan tingkat yang ditetapkan oleh perusahaan? Karena setiap perusahaan itu kan tentu ada ya target-target yang akan dicapai. Jadi setiap tahun itu di awal tahun ya mereka telah merencanakan apa yang menjadi target ya tahun ini. Lalu kemudian di akhir tahun dilakukan evaluasi. Nah, salah satu di antara evaluasinya adalah apakah target-target yang sudah dicapai itu sesuaikah dengan tingkat yang ditetapkan oleh perusahaan. Kalau berhasil ya itu berarti kita sudah sampai kepada apa yang kita inginkan. Tetapi kalau belum, kita harus melihat ada apa, di mana kekurangan-kekurangannya, apa hambatan-hambatannya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, apakah semua sesuai dengan koridor petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena di dalam pekerjaan itu dituntut adanya nilai-nilai ihsan. Ya. Nilai-nilai di mana seorang itu melakukannya dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang kedua, melakukannya dengan keistiqomahan, konsistensi. Ya. Kemudian melakukannya itu dengan keramahan, ya, dengan adab atau etika yang baik, ya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menjadi klien kita atau menjadi orang-orang yang menjadi mitra kita, maka itu dilihat ya apakah sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan koridor dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan cakupan muhasabah. Nah, kemudian tujuan muhasabah itu pertama adalah mencapai kinerja yang unggul, ya. Kinerja unggul itu di dalam Islam agama adalah kerja yang dilakukan secara ihsan, ya, secara itqon. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu dalam salah satu hadis ya menyatakan bahwasanya Allah ya Allah itu sangat cinta ya sangat suka kepada hambanya yang melakukan pekerjaan itu dilakukan dengan sebaik mungkin ya dengan apa namanya ya kalau bahasa kitanya ya do your best, lakukanlah apa yang terbaik. Nah, jadi tujuan muhasabah itu adalah bagaimana kita bisa mencapai kinerja yang unggul. Dan kemudian yang kedua adalah mewujudkan karyawan yang memiliki akhlakul karimah. Ya, karena nilai seseorang itu bukan hanya semata-mata pencapaian ya, dalam pekerjaannya, tetapi bagaimana dia di dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya itu. Apakah dia sudah menampilkan sebuah kepribadian yang baik, yang menarik, ya, yang menjadikan orang-orang itu yang berkomunikasi, bersentuhan ya, dengannya itu menjadi senang, ya. Itulah disebut dengan akhlakul karimah, ya, budi pekerti yang baik. Karena di dalam kita bermuamalah itu yang sangat menentukan adalah bagaimana cara dan sikap kita di dalam kita bermuamalah tersebut. Jadi oleh karena itu muhasabah itu adalah bagaimana ya akan mewujudkan karyawan milik akhlakul karimah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah pencapaian target sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, muhasabah itu sebetulnya adalah untuk mengukur apakah target yang telah kita tetapkan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Artinya kita dapat melaksanakan program-program ataupun target-target yang sudah ditentukan itu dengan upaya-upaya yang direncanakan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang keempat, ya kinerja tersebut bernilai ibadah insya Allah SWT. Jadi selalu kita kaitkan amaliyah-amaliyah muamalah,
amalia hablum minan nas. Ya, jadi perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan public services, ya, menservis publik, ya, itu dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap amal perbuatan seseorang muslim itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia termasuk kategori amalan-amalan yang bernilai ibadah atau hanya semata-mata duniawiyah. Nah, oleh karena itu, seseorang itu di dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya itu mempertimbangkan nilai-nilai ukhrawiyah ini, ya, sehingga dia melaksanakan pekerjaannya itu dengan apa? Dengan ketulusan hati, sehingga dia enjoy dengan pekerjaannya. Ya, dia merasa nyaman dengan pekerjaannya. Ya, walaupun mungkin pekerjaan itu berat ya di dalam melaksanakannya, tapi karena hatinya senang, hatinya tenang, karena dia melihat adalah nilai-nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mendapatkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan muhasabah, ya, di mana kita bisa mencapai kinerja yang unggul, ya, dapat mewujudkan karyawan yang memiliki akhlakul karimah, dan kemudian mencapai target sesuai dengan apa yang direncanakan, lalu kemudian bernilai ibadah insya Allah SWT. Ini yang dimaksud dengan kita mendapatkan nilai-nilai ukhrawiyah dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Inilah makna ayat dalam surah Al-Qasas ayat 77, وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah ya kebahagiaan akhirat itu dengan apa yang bisa kita lakukan, yang diberikan oleh Allah kepada kita, potensi-potensi positif dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang berhadapan dengan kepentingan-kepentingan orang lain, ya. Lalu kemudian kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, maka ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan mengharapkan keridhaan Allah. Inilah pekerjaan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hadis yang mengatakan khairun nas anfa'hum linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang dapat memberikan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain, nilai-nilai manfaat kepada orang lain. Barulah dia dikatakan khairun nas. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita tidak hanya semata-mata mementingkan diri kita sendiri, ya, tetapi kita juga harus berkomunikasi, ya, berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain, ya, sehingga ketika seseorang itu berjumpa, kemudian dengan muka yang jernih, dengan hati yang gembira, ya, lalu kemudian dia tersenyum kepada orang yang bertemu dengannya atau orang yang berurusan dengannya, maka senyumnya itu akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut dengan sedekah. Ya, tabassumuka li akhika sedekah. Nah, orang yang dapat tersenyum itu adalah orang yang hatinya bersih, orang yang jiwanya jernih, orang yang pikirannya positif, ya, sehingga dia memperlakukan orang-orang yang berhadapan dengan perlakuan yang positif. Ini adalah tujuan muhasabah. Nah, kemudian yang terakhir kita renungkan surah Asy-Syarah, ya. Surah ke-94 ayat 7 dan ayat 8. Ya, di situ kan Allah menyatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, bukan berhenti sampai di situ, tetapi bagaimana kita lanjutkan kepada pekerjaan berikutnya sehingga terjadilah dinamisasi. Ya, jadi tidak ada yang idle, tidak ada waktu dan kesempatan yang tidak mempunyai manfaat. Kenapa? Karena semuanya terisi dengan amal perbuatan yang positif, yang baik yang kita lakukan. Nah, inilah maknanya fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kita tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita perlukan, kita butuhkan, ya, dalam mencapai apa yang menjadi harapan dan keinginan kita, tetapi secara keyakinan kita bahwa yang kita harapkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah sebagai sarana saja. Ya, sementara yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dapat direnungkan di dalam surah Asy-Syarah ini, ya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, jadi kalau selesai satu pekerjaan, ya kita lanjutkan dengan pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian kita berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita inginkan, apa yang menjadi harapan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun, ya, yang terjadi di alam semesta ini
tidak akan dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Itulah makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Inilah beberapa hal yang kita bahas, kita sampaikan dalam kajian SCM pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan nilai yang positif, bisa meningkatkan kinerja kita di masa-masa yang akan datang. Ya, kenapa? Karena di dalam Islam itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari esok itu harus lebih baik dari hari ini. Ya, jangan malah hari ini kurang dari hari yang kemarin, itu orang itu akan menjadi celaka. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, ya itu kita merugi. Jadi yang terbaik itu adalah hari ini lebih baik, besok lebih baik daripada hari ini. Ini hanya akan dapat dicapai oleh seseorang yang melakukan muhasabah, orang melakukan evaluasi diri dengan jujur, ya sehingga dia dapat melakukan perbaikan-perbaikan kalau di situ ada kekurangan dan kelemahan, atau meningkatkan ya kinerjanya ketika kinerjanya itu bisa membawa hasil yang lebih baik ya dari apa yang telah dia rencanakan. Ya, dia berharap bahwasanya tujuannya akan tercapai, dan itu semua adalah dengan izin Allah. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan pada kajian SCM hari ini, dan sebagaimana selalu dipesankan, tetap kita di dalam bekerja itu menjaga protokol kesehatan, ya, yaitu selalu kita menjaga jarak, ya, memakai masker, dan kemudian sering mencuci tangan, ya, karena harapan kita adalah semoga semua keluarga besar SCM ini terhindarlah dari penyakit-penyakit yang berbahaya, termasuk juga penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Selalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak satupun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi demikianlah yang dapat disampaikan pada kajian SCM pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.